Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi. Apa yang tampak padat, padahal sejatinya bergetar dalam frekuensi tak kasat mata. Inilah kenyataan yang mulai diungkap oleh fisika kuantum, ketika para ilmuwan menyadari bahwa pada level paling dasar, materi kehilangan bentuk pastinya dan menjadi kemungkinan, menjadi probabilitas. Dalam ruang di antara partikel terkecil, tidak ada kepastian, hanya potensi. Dan yang menggerakkan potensi itu adalah kesadaran. Dalam dunia subatomik, konsep pemisahan menjadi ilusi. Elektron dapat berada di dua tempat sekaligus. Partikel yang saling terhubung dapat memengaruhi satu sama lain secara instan, terlepas dari jarak. Fenomena ini disebut keterikatan kuantum, quantum entanglement, dan mengisyaratkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung dalam jalinan tak terlihat. Maka, saat kita berpikir dan merasakan, kita tidak hanya mengalaminya secara internal, kita menggetarkan medan energi yang bersinggungan dengan seluruh kosmos. Kesadaran bukanlah produk sampingan dari otak, melainkan kekuatan fundamental yang menembus seluruh ciptaan. Pikiran kita bukan hanya mengamati realitas, tetapi membentuknya. Setiap pikiran mengandung muatan listrik, dan setiap emosi membawa muatan magnetik. Kombinasi keduanya menciptakan gelombang elektromagnetik yang terpancar dari tubuh kita. Jantung, sebagai pusat emosi terdalam, menghasilkan medan elektromagnetik yang lebih kuat dari otak hingga ribuan kali lipat. Dan gelombang ini, dalam medan kuantum, adalah perintah. Bayangkan setiap pikiran sebagai sinyal yang dikirim ke medan informasi universal, dan setiap emosi sebagai energi bahan bakar yang menggerakkan sinyal itu menuju manifestasi. Saat kita berpikir tentang kelimpahan namun merasa kekurangan, medan elektromagnetik kita menjadi kontradiktif, dan alam semesta merespons kebingungan itu. Tapi ketika pikiran dan perasaan kita selaras, maka terbentuk resonansi. Inilah kunci manifestasi. Namun, realitas tidak hanya dibentuk dari keinginan sadar kita, melainkan lebih dominan oleh program bawah sadar. Pikiran sadar hanya menyumbang 5% dari keseluruhan aktivitas otak, sementara 95% lainnya dipengaruhi oleh memori, trauma, kebiasaan, dan pola keyakinan yang tersimpan sejak kecil. Maka, untuk mengubah hidup, kita harus menyelami ke dalam. Bukan sekadar berpikir positif, tapi menyembuhkan luka, menyadari pola lama, dan memprogram ulang bawah sadar. Disinilah peran kesadaran menjadi transformasional. Meditasi, visualisasi, afirmasi, dan praktik keheningan bukan sekadar teknik spiritual, tetapi metode ilmiah untuk mengakses dan mempengaruhi medan kuantum. Saat seseorang masuk dalam gelombang otak theta atau gamma yang dapat dicapai lewat meditasi mendalam, ia memasuki medan potensial murni. Dalam kondisi ini, pikiran melampaui ego, dan jiwa menyatu dengan medan informasi universal. Di sanalah, niat menjadi instruksi, dan perasaan menjadi bahan bakar penciptaan. Alam semesta tidak merespons keinginan, tetapi resonansi. Dan resonansi muncul dari identitas. Kita tidak menarik apa yang kita inginkan, tetapi apa yang secara tidak sadar kita yakini sebagai diri kita. Maka perubahan tidak terjadi dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Saat seseorang berhenti menjadi dirinya yang lama, dengan segala pikiran, kebiasaan, dan emosi lama, dan mulai menghidupi dirinya yang baru, maka realitas pun bergeser. Realitas bukanlah hasil, tapi pantulan. Hidup adalah cermin dari kesadaran. Saat kita menjadi damai, dunia di sekitar menjadi lebih tenang. Saat kita hidup dalam syukur, lebih banyak hal untuk disyukuri datang. Sinkronisitas muncul sebagai bukti keterhubungan itu. Pikiran menjadi kenyataan, tidak selalu secara harfiah, tetapi secara simbolik. Dunia luar menggemakan dunia dalam. Di dunia yang didasarkan pada materi, kita diajari untuk bertindak lebih dahulu agar dapat memiliki sesuatu dan kemudian merasa menjadi sesuatu. Namun, dalam paradigma kuantum, urutannya terbalik. Jadilah terlebih dahulu, maka kamu akan memiliki dan bertindak dari keadaan itu. Rasakan kelimpahan, maka kekayaan datang. Rasakan cinta, maka relasi terhubung. Rasakan damai, maka konflik mereda. Bukan karena dunia berubah lebih dulu, tetapi karena kita telah berubah. Kita adalah penjelajah di semesta kesadaran. Dan tubuh ini, pikiran ini, adalah instrumen resonansi yang membawa kita menjelajahi tak terbatas.
Dengan setiap niat yang selaras, setiap perasaan yang murni, dan setiap kesadaran yang hadir, kita tidak hanya mengubah hidup kita juga menggetarkan semesta. Dalam keheningan terdalam, ketika pikiran berhenti mengendalikan dan jiwa berbicara, kita akan menemukan bahwa semesta bukanlah sesuatu yang terpisah di luar sana. Ia hidup dalam diri kita, bernafas bersama kita, berdenyut dalam jantung kita. Dan saat itulah kita menyadari, kita bukan bagian dari alam semesta. Kita adalah alam semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri sebagai manusia. Bayangkan sebuah pertanyaan sederhana namun mendalam. Apa yang sebenarnya saya rasakan tentang kehidupan yang ingin saya wujudkan? Bukan sekadar keinginan yang melintas di benak, tetapi perasaan yang diam-diam hidup dalam tubuhmu, yang berdenyut bersama detak jantungmu, dan yang memancar dalam getaran energi halus di balik semua keputusan dan tindakanmu. Saat kamu mengajukan pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh, kadang kamu akan merasakan adanya ketegangan di dalam diri. Sebuah dorongan halus yang menarikmu mundur setiap kali kamu mencoba maju. Ketika itu terjadi, ketahuilah bahwa bukan realitas luar yang menahanmu. Itu adalah gema dari program bawah sadar yang belum tersentuh, pola lama yang berjalan otomatis, bertindak seperti penjaga gerbang antara dirimu sekarang dan dirimu yang sesungguhnya. Namun inilah kebenarannya. Alam semesta tidak merespons keinginan yang setengah hati. Ia tidak menanggapi pikiran yang kosong dari perasaan. Kamu tidak menarik apa yang sekadar kamu pikirkan sesekali. Kamu menarik apa yang kamu hidupi dalam pikiran, perasaan, dan tindakan yang selaras. Ketika ketiganya menyatu dalam harmoni, kamu menjadi medan magnet bagi realitas yang sesuai dengan getaran batinmu. Semesta bukan entitas terpisah yang jauh di luar sana. Ia adalah perluasan dari kesadaranmu sendiri. Setiap denyutnya bergerak menyesuaikan dengan frekuensi yang kamu pancarkan. Jika kamu menginginkan kelimpahan, jangan fokus pada kapan dan bagaimana kelimpahan itu akan datang. Itu bukan jalur frekuensi yang sejati. Alih-alih, tanyakan pada dirimu sendiri dengan kejujuran yang tulus. Apa yang akan saya rasakan jika kelimpahan itu sudah hadir sekarang? Inilah titik perubahan. Apa yang akan kamu rasakan jika kamu sudah sepenuhnya bebas secara finansial? Jika kamu sudah hidup dengan cara yang benar-benar mencerminkan impian terdalammu? Emosi seperti kedamaian, keyakinan, kebahagiaan, dan rasa cukup itulah kunci masuk ke frekuensi baru. Ketika kamu mampu menghidupi emosi itu bahkan sebelum wujudnya nyata secara fisik, kamu sedang menjembatani dua dunia. Dunia kemungkinan dan dunia kenyataan. Cara paling efektif untuk mengubah frekuensi adalah menjadi energi dari versi dirimu yang kamu perjuangkan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang harus datang terlebih dahulu agar kamu bertindak. Justru sebaliknya, langkahlah terlebih dahulu dan kepercayaan akan mengikutimu. Kesuksesan tidak menemukanmu secara acak. Kamulah yang membangunnya. Satu keyakinan kecil, satu keputusan sadar, satu tindakan berani dalam satu waktu. Jika kamu ingin mengubah hidupmu secara nyata, maka kamu harus memberi bukti baru kepada pikiran bawah sadarmu bahwa realitas yang kamu dambakan sudah menjadi milikmu. Bukti itu bukan dalam bentuk visualisasi semata, melainkan tindakan nyata yang konsisten, tegas, dan penuh kesadaran. Berjalanlah seperti seseorang yang sudah memiliki apa yang mereka inginkan. Bicaralah seperti orang yang tidak meragukan jalannya. Putuskan seperti seseorang yang tahu bahwa semesta selalu mendukungnya. Bawah sadarmu tidak mengenali kata-kata. Ia hanya memahami pola dan pengulangan. Jika kamu terus-menerus memperlihatkan energi dari keraguan, rasa tidak layak, atau penantian, maka itulah yang akan terus tercermin dalam realitasmu. Namun, jika kamu menunjukkan vibrasi kepastian, rasa syukur, dan kelimpahan yang sudah hadir, maka semesta akan menyelaraskan dirinya denganmu. Dan jika kamu benar-benar ingin menyelami hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta, membuka potensi energi tertinggimu, dan membangkitkan kekuatan manifestasimu sepenuhnya, maka aku mengundangmu untuk mengikuti tantangan berpikir kuantum, perjalanan 21 hari. Sebuah pengalaman transformasional untuk memprogram ulang bawah sadarmu, mengubah frekuensimu, dan membuka saluran manifestasi yang telah lama menantimu. Dalam perjalanan ini, banyak peserta telah mengalami perubahan drastis. Sinkronisitas yang muncul seperti kebetulan ajaib,
terobosan batin, dan aliran hidup yang tiba-tiba menjadi harmonis. Namun sebelum kamu melangkah, pahamilah satu prinsip akhir yang akan menentukan segalanya. Kepercayaan yang penuh, penyerahan diri yang utuh, bukan sebagai bentuk pasrah, tetapi sebagai bentuk tertinggi dari keyakinan vibrasional. Disinilah kebanyakan orang tertahan. Mereka menyelaraskan pikiran mereka, meningkatkan frekuensi mereka, tetapi tetap berpegangan erat pada kapan dan bagaimana. Dan dari situlah muncul perlawanan. Inilah paradoks spiritual dan kuantum. Semakin kuat kamu menginginkan sesuatu, semakin kamu menegaskan bahwa kamu belum memilikinya. Dan realitas, sebagai cermin setia, hanya akan memantulkan kekurangan itu. Namun ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan waktu dan cara, ketika kamu masuk dalam aliran tanpa ragu, tanpa syarat, realitasmu berubah dengan cara yang nyaris tanpa usaha. Inilah keadaan yang disebut kepastian getaran. Bukan kepastian intelektual, tapi sebuah frekuensi batin yang tidak mengenal keraguan. Bagaimana mencapainya? 4 kunci utama ini akan membawamu masuk ke dalam kekuatan manifestasimu. Iman yang tak tergoyahkan. Jangan tunggu bukti untuk percaya. Percayalah terlebih dahulu. Rasakan bahwa itu sudah menjadi milikmu sekarang. Ketika kamu bergetar pada frekuensi ini, realitas akan mengejarmu, bukan sebaliknya. Rasa syukur sebelum perwujudan. Rasa syukur adalah portal energi yang membuka pintu-pintu kemungkinan. Ketika kamu bersyukur dengan tulus seolah-olah sudah menerimanya, semesta menganggap manifestasi itu sebagai kenyataan. Lepaskan keterikatan pada hasil. Hasrat itu penting, tetapi keterikatan menciptakan hambatan. Selaraskan niatmu, lalu biarkan semesta memilih jalan terbaik. Kadang jalan itu mengejutkan, namun selalu sempurna. Bertindak seolah itu sudah terjadi. Jadilah sekarang siapa yang akan kamu jadikan nanti. Bicaralah, bergeraklah, dan rasakanlah seperti orang yang sudah menjalani kehidupan impiannya. Itulah vibrasi sesungguhnya yang menggerakkan semesta. Ingat, alam semesta tidak merespons kata-kata. Ia merespons getaran. Dan ketika getaranmu dipenuhi kepastian, rasa syukur, dan tindakan yang selaras, realitasmu akan bertransformasi dengan kecepatan yang tak terduga. Pintu-pintu akan terbuka. Orang-orang yang kamu butuhkan akan datang. Kesempatan akan muncul tanpa kamu kejar. Dan hidup tidak lagi menjadi tentang perjuangan, tetapi tentang sinkronisitas dan kemudahan. Karena kekuatan itu tidak pernah ada di luar dirimu. Ia selalu tinggal diam di dalam, menunggu kamu untuk menghidupkannya kembali. Jika pesan ini menggugah kesadaranmu, tulislah di komentar, "Aku siap membangkitkan kekuatan sejati dalam diriku." Dan jika kamu ingin terus memperdalam perjalanan ini, berlanggananlah. Karena transformasimu baru saja dimulai.